Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal mengenai penjualan notebook di ILS Komputer tahun 2020. Nah, di sini sudah diketahui total penjualannya per bulan dan per merek, ada Asus, Toshiba, Lenovo, Samsung sampai dengan Apple. Kemudian bulannya itu Januari sampai Desember. Nah, tugas yang pertama kita akan menjumlahkan penjualannya per bulan dan per merek ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari apabila kita pilih merek Lenovo, kemudian apabila kita pilih bulan Februari, dia harusnya hasilnya 9. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi inilah kita akan menggunakan cara yang pertama, menggunakan rumus VLOOKUP. Oke ya, saya mulai saja. Pertama kita akan menjumlahkan penjualan per bulannya. Rumusnya sama dengan sum. Kemudian kita blok, kemudian tutup kurung, enter. Nah, udah cepat ya, gampang teman-teman. Kemudian kita drag ke kanan. Ini masih kosong karena kita belum totalkan per mereknya. Kemudian selanjutnya kita totalkan per mereknya, sum. Kita ke kanan seperti ini. Kemudian tutup kurung, enter. Kita copy, paste di bawahnya. Nah, totalnya itu 634 selama 1 tahun. Kemudian selanjutnya, misalnya saya pilih merek Lenovo di sini. Kemudian bulan Januari, saya ingin munculnya tuh 6. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itulah tantangan kita. Nah, yang pertama, kita akan membuat bantuan, yaitu bantuan untuk referensi nomor kolomnya urutan keberapa untuk VLOOKUP-nya. Nah, kita bisa hitung di sini menggunakan angka ya. 1, 2. Nah, ini adalah urutan kolomnya. Merek adalah urutan nomor 1, kemudian nomor 2 adalah Januari, Februari, dan terusnya sampai dengan Desember 13. Seperti itu. Nah, oke ya. Jadi kalau saya rumuskan seperti ini, sama dengan VLOOKUP Lenovo, lookup value-nya, kemudian titik koma, tabel array-nya yaitu dari Asus sampai dengan Apple 9 Desember ini. Kemudian kita tutup kurung, kunci F4 1 kali, titik koma, kolom indeksnya yaitu bulan Januari ya. Tadi harusnya nomor 2, titik koma 0. Nah, seperti itu. Tapi kita manual nih, 2. Kalau Februari berarti 3. Nah, ini terlalu lama teman-teman ya. Oke, jadi kita akan membuat bantuan lagi. Kita ingin copy menggunakan VLOOKUP lagi di sini. Misalnya sini, saya ganti tadi Februari ya, 3 berarti. Nah, saya ingin ini ganti ke sini. Kolomnya, referensinya ke sini. Jadi ketika saya ganti bulan Juni berarti 7, ada 2 pas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau Desember berarti 13. Tapi ini kan masih manual, kita harus ganti-ganti angkanya. Nah, kita ingin membuat otomatis dari referensi bulan. Oke, jadi caranya untuk menggunakan VLOOKUP lagi ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan bantuan di sini. Kita copy, kemudian paste di sini. Ini merek dulu ya, merek sampai dengan total. Paste di sini, value, kemudian transpose. Nah, oke ya. Selanjutnya, ini juga sama. Kita copy, kemudian paste value di sini, transpose. Nah, dia jadi mendatar ke secara vertikal di kopinya. Nah, ini sudah ketemu nih. Kita bisa menggunakan rumus lagi VLOOKUP di sini untuk menggantikan angka 13 ini. Ya, VLOOKUP. Lookup value-nya itu bulan, titik koma. Lookup array-nya ini. Kemudian tekan F4 1 kali, kita kunci. Kemudian 2, titik koma 0. Enter. Nah, oke ya teman-teman udah jadi ya. Januari itu 6. Kemudian selanjutnya
Kita ke Februari misalnya. Berarti 9. Ganti ke Samsung misalnya. Ke 5 ya, Februari. Pas ya teman-teman ya. Oke, satu soal lagi. Kita ingin menggabungkan rumus di sini. Nah, ini ke ini. Kita tinggal ganti di sini, copy saja. Copy. Kemudian ganti ininya. C17-nya kita ganti. Nah, ya. Enter. Nah, kita bisa hapus ini. Nggak masalah, karena sudah kita gabungkan di sini. Misalnya kita ganti ke Maret 9. Samsung Maret 9. Pas ya? Oke, seperti itu teman-teman. Nah, satu lagi kita ingin membuat daftar di sini, drop down listnya. Karena kalau kita ketik satu-satu ini adalah menyita waktu. Dan ini Maret juga, kita ingin membuat menu pilihannya ke bawah. Nah, caranya pertama kita blok di sini. Nah, kita ganti namanya menjadi merek misalnya. Kemudian selanjutnya yang Maret bulan ini sama caranya, kita blok di sini, kita ganti ke bulan. Nah, ada dua ya. Ini merek, kemudian ini ada bulan. Nah, kita ganti di sini menggunakan data validation, pilih yang list. Kemudian source-nya yaitu pertama merek. Oke. Nah, perhatikan teman-teman ya, sudah berubah dia. Nah, ada menu drop down listnya. Fujitsu, kemudian Samsung 9, kemudian kalau Apple bulan Maret yaitu 7. Oke. Sekarang sama caranya. Data validation, list, kemudian tadi bulannya BLN. Oke. Kita ganti ke Desember. Nah, sudah muncul ya nama jumlahnya, bulannya. Desember ke 9. Ya, pas ya. Oke, itulah cara yang pertama menggunakan ini rumus VLOOKUP dua-duanya. Ya, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya cara kedua, kita menggunakan kombinasi lookup. Ya, saya copy. Nah, ini adalah yang tadi ya. Lookup adalah mereferensi ke cara horizontal. Nah, kalau kita tadi di atas ini, kita coba ganti dia di bawahnya. Kita coba ya. Ini saya cut, ini di bawahnya. Kita insert aja. Nah. Oke, ini teman-teman ya. Ini saya hapus. Oke ya. Nah, tadi kan kita ganti lagi referensi yang ini. Biar teman-teman paham, ke sini lagi ya. Nah, misalnya ini 2. Nah, Apple-nya 4 ya, Januari ya. Nah, ini kita menggunakan rumus pengennya pakai lookup, bukan VLOOKUP. Jadi ini nggak perlu sebenarnya. Kalau pakai lookup ini saya hilangkan, merahkan. Tidak perlu kalau lookup, tapi kita masih pertahankan untuk membuat ininya. Drop down listnya ini saya merahkan karena tidak perlu. Ini juga tidak, kalau saya hapus dia tidak bermasalah. Nah, ya. Yang bermasalah kalau kita ini hapus. Nah, dia hilang di sini, teman-teman. Jadi kita biarkan saja, nggak masalah. Biar menunya tetap muncul. Nah, kita akan menggunakan rumus lookup di sini. Oke, caranya lookup. Lookup value-nya adalah ini, bulan. Kemudian titik koma. Tabel arraynya ini. Nah, perhatikan dari Januari ke Desember. Oke, kemudian F4. Titik koma. Berarti ini adalah baris nomor 2. 1, 2. 2, titik koma 0. Enter. Nah, Desember yaitu di nomor 13. Pas. Kalau Januari,
Oh, sudah ada ininya, kita kan tinggal ganti Januari, Februari berarti ketiga, pas ya teman-teman ya, hasilnya 5 apple. Nah, sekarang kita gabungkan, tinggal copy saja, kemudian pindah sini, ya C18 nya kita ganti ke lookup yang tadi, enter. Nah, 5 ya, ini kita hapus. Oke teman-teman, seperti ini. Nah, kita coba lagi ke Juni. Apple bulan Juni terjual 8. Kalau kita ganti ke Dell bulan Juni, dia terjual sebanyak 5 buah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi adalah VLOOKUP, kemudian kombinasi VLOOKUP keduanya, kalau yang ini VLOOKUP dan lookup ya. Oke, jadi ada yang mendatar semua dan ada yang vertikal semua dan satu vertikal dan horizontal. Nah, setelah selesai kita bisa rapikan, kita hide di sini. Oke, ini kita hide. Kemudian ini juga kita hide, kita sembunyikan. Nah, udah ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini adalah cara mengerjakan laporan penjualan notebook. Nah, nomor yang di sini nih, kita menggunakan rumus VLOOKUP kalau ini dua-duanya. Kemudian yang satunya menggunakan kombinasi VLOOKUP dan lookup. Oke ya teman-teman, seperti itu ya cara mengerjakannya. Ada dua cara. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.